Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para pendengar setia, kembali lagi di podcast Barwell, Barisan Well, podcast yang siap membuat Anda tertawa sambil belajar hal-hal baru. Saya Nayal Fawazairuniswa bersama rekan saya Ismayati Syaidah, saya Latifah Alkansa, host Anda yang selalu siap dengan lelucon dan informasi menarik. Yuk kita mulai podcast pertama dan terakhir ini. Di kesempatan kali ini kita bakal bahas topik mengenai UMKM. Sebelum lanjut, apa sih UMKM itu? 1, 2, 3. Usaha mikro, kecil, menengah. Oke. Sebelumnya Sabar dong. kita ngundang narasumber nih, boleh gak kenalan dulu? Mau aja. Enggak. Ya sok gak apa-apa. Kenalin SKSD. Apa sih? Sok, kenalin guys, nama aku Puri. Halo, nama aku Ahmad. Aku Dika. Di Karungan. Lemes banget nih. Nama aku Bunga. Aku Naura. Oke, kita lanjut. UMKM sangat berperan penting untuk Indonesia karena faktanya UMKM adalah tulang punggung perekonomian di Indonesia. Tapi walaupun begitu, masih banyak UMKM yang perkembangannya belum optimal. Apa sih yang ngebuat UMKM belum optimal? UMKM yang belum optimal bisa disebabkan dari segi dana dan inovasi. Tambahin dik. Dari dana dan inovasi. Contohnya itu tuh pakai Oh, ya. yang stick. Ya, aku pernah ngeliat di IG. Namanya tuh stick potik. Iya, Potek ya, bukan potek, bukan potek. Potek, aku dong yang potek. Stick potik. Nah, Lihat ya sama yang lain. apa sih? Ya, sok lanjut. Nah, jadi di stick potik tuh kayak itu tuh pernah diliput sama food vlogger, namanya tuh kalau nggak salah Magda Lenaf. Nah, di stick potik itu tuh kalau nggak salah pernah dibikin kontennya tuh 3 sampai 4 tahun yang lalu. Itu berarti sekitar tahun 2020-an. Ya, masa-masa Covid. Jadi waktu itu tuh memang UMKM di Indonesia tuh lagi pada turun ya kondisinya. Soalnya karena new normal. Jadi nggak bisa berkeliaran di luar rumah gitu. Ya, dari inovasi di stick potik tuh ada ya mungkin dilihatnya tuh dari plating kan. Sedangkan kalau dari dana tuh kan itu tuh bapak yang bikinnya tuh dulunya bintang 5 kan. Chef. Saya bintang 5. Dari saya bintang 5. Terus sekarang jadi buka usaha kan karena ada dia tuh kena apa? PHK kali ya. Kena PHK terus tuh ya dari dari harga stick tuh kan di restoran bintang 5 tuh mahal, sedangkan jadi ke apa ruko-ruko kayak gitu jadi ya mungkin murah kalau dari segi dananya. Lalu, apakah usaha dari stick potik ini memanfaatkan teknologi? Kalau misalnya dari segi teknologi teh ngelihat kayak ada apa ya? Pemanggang gitu. Apa disebutnya cing? Apa ya disebutnya? Torch. Kalau nggak salah torch ya sih. Bukan pemanggang. Pokoknya tuh yang ada Buat apinya tuh ya. ngebakarnya Itu gitu. yang buat mozzarella biasanya. Terus dari ya kayak pakai torch gitulah. Tapi kalau dari hal lainnya kayak biasa-biasa aja kayak kompor seperti itulah. Berarti nggak ada Panci atau ada? katel. Kalau disebut Bener. ada, kalau disebut nggak ada. Ada juga. Iya, nggak juga. Gitu. Ya pokoknya tengah-tengah lah. Iya, gitu. Nih. Oke, next pertanyaan selanjutnya ya. Jadi, apakah banyak pesaing yang penjual produk yang sama dengan stick potik ini? Banyak juga sih, tapi banyaknya itu kalau stick potik itu dari segi harga kan murah, tapi yang banyak ditemuin itu harganya itu lebih tinggi daripada stick potik. Kayak kalau kalian tahu mungkin franchise Iya. stick gitu kayak warung stick atau stick mun atau Stick-stick yang lainnya. stick apa yang nggak jadi deh. Stick apa yang bisa ditulis? Ya kayak gitulah. Ya. Apalagi kita tahu kan harganya Lebih murah juga. nggak, maksudnya yang franchise tuh mahal. Stick mun murah. Paling kalau misalnya yang Tapi stick lebih mahal dari yang ini. iya. Iya sih. Iya bener dari stick pot.
Potik, bukan potik. Makin naik tuh. Karena stick-stick yang sering dijumpai itu harganya kisaran di 25 ya paling murah. Iya, Ya, 25 benar-benar. lah. sedangkan ini tuh kalau nggak salah 13.000 ya. 13 Iya. Dan Tapi itu karena beda zaman gak sih, bisa jadi kadang lebih naik dikit doang karena nggak mungkin ngegaji. harusnya waktu itu lebih mahal karena kan masa-masa covid tuh bahan baku susah, Ya, melonjak naik. melonjak. Jadi Oke, next. ya harusnya mereka bisa menjual lebih mahal tapi mereka menjualnya murah. Ya. Wallahu alam ya intinya. Ya. Bisa wah. Oke. Next. Pertanyaan selanjutnya, apakah teknik strategi marketing atau promosi yang dilakukan Stick Potik ini sudah tepat? Harusnya enggak. Harusnya enggak sih, karena kan stick potik ini dia Awalnya sepi. sepi. Awalnya sepi, cuman Stick potik ini kan viral gara-gara YouTuber juga. ya jadi kalau nggak salah tuh ceritanya tuh fans si YouTuber Magdalena ini nge-DM ke Magdalena. Nah, katanya ada nih stick enak, murah dan harganya terjangkau. Murah harganya Iya. terjangkau. Ya, Iya benar. enak pokoknya. Terus si chefnya tuh awalnya dari chef bintang 5, restoran bintang 5 gitu. Jadi langsung diliput sama timnya, sama Magdalena sendiri ke sana. Kalau Jadi istilahnya bantuan orang lain gitu ya, Ya, bukan usaha bukan dari usaha sendiri Bukan gitu. usaha sendiri, tapi ya alhamdulillah karena karena bantuan orang lain ini si UMKM ini bisa naik gitu. Alhamdulillah, bapaknya laku. Iya. Bapaknya laku. Usahanya. Bisa jadi gak sih yang bilang ke Magdalena-nya tuh yang orang dari Gak ada yang tahu stick loh. potiknya sendiri gak sih? Bisa Ya, jadi. Ya, Gak ada yang tahu. Wallahu alam ya. Tapi intinya tuh bukan dari bapaknya kayak ngejual promosi sendiri gitu kan di TikTok atau di YouTube gitu, tapi ada bantuan YouTuber gitu buat viral. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kalian kira-kira apakah bahan baku yang digunakan mudah didapat? Mudah. Soalnya kan stick itu terbuat dari ayam, daging ya. Dari ayam atau daging kan. Nah, itu tuh oh, bukan dong. Bahaya itu mah. Ini kucing. Bukan. Iya. Itu apa tuh? Mit masih ada mit. Itu apa? Oh, apa sih? Ada ini. Refleks. Apa sih namanya? Udah lanjut. Ya jadi Maaf tadi ada kesalahan sedikit. ada gangguan teknis. Ketek lo itu. Jadi kalau misalnya dari bahan baku tuh kayak mudah didapatkan karena dari daging atau ayam tuh jadi ya ada aja di pasar itu. Tapi kalau dari harga tuh kan kadang tuh ada di mana daging atau ayam tuh lagi naik, berarti pasti otomatis harga sticknya juga bakalan naik gitu. Itu gimana pasarnya sih? Ya. Ya udah. Apalagi kan waktu itu dia viralnya di 2020, masih zamannya Covid dan bahan baku masih pada Ini naik. gandeng kita. Oh iya. Maaf. Stop. Next. Oke, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana pelaku usaha menjaga kualitas produk tersebut agar tetap Kalau buat Optimal. Tetaplah bersama Yes, udah lanjut. jadi Tetap taman optimal. hidupku. apa lagi? Gimana dari now? Nah, kalau buat Yang boleh tahu. kalau buat apa tadi tuh ngejaga paling kualitasnya. Mungkin dari rasanya ya, atau gak bahan-bahannya juga tetap menggunain yang fresh, sama rasanya juga jangan berubah. Itu tuh yang bikin apa ya, pelanggan tuh setia gitu. Pokoknya Tapi harus kalau setia banget ya. Kalau misalkan aku setia ke dia nggak mau nerima aku gimana? Yang penting juga rasanya itu ya. Ya rasanya itu. Rasanya jangan pernah pudar kalau meskipun Oh, udah iya. pernah dicat. Enggak bisa juga dia kayak nge-upgrade tokonya gitu loh biar lebih menarik gitu pelanggan. Jangan lupa rasa yang pernah ada jadi. Atau kayak ada paket-paketnya gitu gak sih yang Iya. lebih hemat gitu. Oh, kita jadi kasih saran ya. Gitulah supaya menjaga kualitasnya lebih baik. Benar. Tapi kita belum pernah ke sana ya.
Stick potek. Nggak usah jujur boleh. Apa-apa. Kelihatannya aja sih ya. Lihat kan viral kan? Iya, ada ini apa sih review dari orang-orang juga kan. Oke. Ada lagi? Oke, dilihat dari pernyataan-pernyataan dari narasumber, bisa disimpulkan bahwa Stick Potik ini UMKM-nya belum optimal. Oke. Karena belum optimal tuh karena strategi marketing yang digunakan sama Stick Potik itu masih belum optimal ya. Jadi Nanti bapaknya bisa ngembangin lagi di Ya. live TikTok. Jadi sebenarnya hoki tidak hoki. Karena secara tidak langsung diikut orang dan UMKM-nya jadi naik. Tapi kalau misalkan si bapaknya tidak pernah membenarkan strategi marketingnya, mungkin Stick Potik ini nggak akan naik namanya. Bener bang. oke, terima kasih ya kepada narasumber yang sudah mau menghadiri di podcast Barwell ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat pendengarnya. Jika Anda punya cerita lucu atau topik menarik, kirimkan ke email kita ya. Sampai jumpa di episode berikutnya kalau misalnya masih hidup. Dan tetap semangat tertawa. Oke, dadah. Jangan bilang makasih, terakhir kali yang ngomong makasih langsung hilang dari pandangan aku. Intinya mah harus setia. Aduh, Makasih atas waktunya. Terima kasih. Ya udah. Atas segala rasa pada hari itu pun aku turut bahagia karena aku selalu tahu menyukaimu bukan berarti selalu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mau nggak di-share? Jangan lupa di ya. Memalukan.